Jika ada kumpulan berita panas, ini adalah yang terpanas sob, di mana 3 berita ini isinya highlight semua. Pertama-tama ada berita setelah kemarin tim Rossi tampak memberikan respon tegar namun mengandung kegetiran lantaran GP26 tahun depan disinyalir akan diberikan untuk kedua pembalap Gres ini dengan diskon karena biaya sewa yang mahal, sedangkan tim PR46 yang tadinya hanya mau menyewa satu kini terancam tak mendapat satu pun langsung panas dengan foto-foto yang beredar di garasi Yamaha ketika Rossi mengunjungi pedok Yamaha yang nampak menaiki motor V4 terbarunya. Apakah ini sinyal untuk kedua pabrikan bahwa apa saja bisa terjadi? Dan tak hanya itu kejutannya, ternyata di saat-saat ini Yamaha sedang mengembangkan V4, malahan Ducati terkuak pernah mempertimbangkan untuk menggunakan mesin inline. Wah, apakah akan kembali dipertimbangkan untuk tahun 2027? Dan juga Luca Marini kini mendapatkan tugas baru yaitu menggantikan Marc Marquez. Wow, panas nggak tuh? Seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Di dalam tubuh Honda, hierarki pembalap sempat menjadi bahan perdebatan sejak Grand Prix Hungaria. Pada momen tersebut, Johann Zarco sempat ngambek dan mengungkapkan bahwa dirinya tidak mendapatkan pembaharuan teknis yang sama seperti para pembalap resmi. Hal itu dianggap sebagai salah satu alasan perbedaan performa antara Johann Zarco dengan duet Luca Marini serta Johan Mir di pabrikan utama, terutama sejak balapan di Austria. Seiring berjalannya waktu, Luca Marini justru menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dia tampil lebih konsisten dan berhasil mencuri perhatian publik sebagai figur nomor 1 Honda dalam pandangan banyak orang. Tren itu semakin jelas terlihat dari perolehan poin perbalapan setelah Zarco meraih podium kedua di Inggris. Setelah menjalani tes Misano, Marini pun berbagi pandangan mengenai situasi Honda saat ini dan juga arah pengembangannya di masa depan. Menurutnya, tes tersebut cukup bermanfaat meski tidak sepadat uji coba di Montmelo, yang lebih fokus pada komponen untuk musim 2026. Di Misano, dia lebih banyak bekerja dengan RC213V yang digunakan sekarang hingga akhir musim, menitik beratkan pada pengaturan dan aerodinamika. Sayang sekali, Mir tidak bisa ikut membalap karena tengeng. Dan Marini pun harus bekerja sendirian. Tapi umpan baliknya pasti akan relevan, ungkap Marini kepada GP1. Marini juga menyoroti dampak kehadiran direktur teknis baru Romano Albesiano yang pengaruhnya mulai dirasakan jelas di dalam tim. Dia menilai Albesiano berhasil menyatukan tim Eropa dan Asia, sehingga proses kerja menjadi lebih terorganisir, lebih cepat, dan pengambilan keputusan berjalan lebih tegas. Dan yang lebih terlihat adalah bentuk beberapa aero yang digunakan Honda sekarang mirip atau identik dengan ala-ala yang digunakan Aprilia. Dia sudah terintegrasi dengan sangat baik. Tim Asia dan Eropa kini berkolaborasi. Kami banyak berkembang dalam hal organisasi, kecepatan eksekusi, dan pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab. Ketika umpan balik dari pembalap jelas, semuanya lebih mudah. Secara pribadi, saya senang dengan peran yang saya jalani sekarang. Di tim satelit, Anda hanya fokus pada performa. Sementara di sini, Anda bisa mencoba hal-hal baru. Kadang berhasil, kadang tidak, tapi tetap menyenangkan. Lebih lanjut, pembalap asal Italia itu juga menegaskan posisinya di Honda. Dia merasa sudah mendapatkan kepercayaan penuh untuk menjadi figur pemimpin di dalam proyek besar tim berlogo sayap tunggal tersebut. Menjadi kapten Honda adalah sebuah kebanggaan. Saya perlahan mendapatkan posisi ini karena mereka harus belajar untuk percaya. Sekarang, mereka tahu bahwa ya adalah ya dan tidak adalah tidak. Menariknya, Marini juga menyebut satu area khusus di mana dirinya dianggap mampu memberikan sesuatu yang bahkan melebihi pencapaian Marc Marquez. Hal itu terkait dengan kemampuan di tikungan 11 sirkuit Misano kemarin, atau yang dikenal dengan kurvon. Tikungan berkecepatan tinggi ini selama bertahun-tahun menjadi salah satu titik lemah Honda ketika masih diperkuat Marc Marquez. Kurvon adalah tikungan ke kanan dengan kecepatan penuh di gigi 6, di mana pembalap hanya sedikit mengendurkan gas sebelum kembali membuka throttle ketika mencapai sudut kemiringan maksimal tanpa banyak deselerasi. Marini menjelaskan justru di tikungan menakutkan inilah dia bisa mencetak waktu lebih baik dari para pesaing, dan itu membuat Honda cukup terkesan. Tikungan 11, saya melaju sangat cepat di sana. Lebih cepat dari yang lain, pastinya. Di Honda, mereka cukup terkesan. Mereka bilang good job. Karena di masa lalu, mereka selalu kesulitan dengan Marc Marquez di setiap tahun di tikungan ini. Namun, dia juga menambahkan bahwa kekuatan di sektor ini bukan hal baru. Karena saat masih mengendarai Ducati, dia pun sudah merasa nyaman di titik tersebut.
Saya juga paling kuat di sana dengan Ducati. Saya suka itu. Meski begitu, Marini tidak menutup mata bahwa tikungan kurvon bisa sangat mengintimidasi. Dia menekankan pembalap harus berani menerima bahwa motor akan terasa tidak nyaman di situ, dan itulah yang membuatnya unik. Ini memang menakutkan, tapi semua tergantung bagaimana Anda merasakannya. Motor pasti berperilaku tidak nyaman di tikungan ini, dan itu normal. Bahkan, dalam balapan di San Marino, dia membuktikan keunggulannya dengan bergerak naik ke posisi ke-7 setelah menyalip Fabio Quartararo di kurvon. Pada momen itu, Quartararo yang sebelumnya berada di posisi ke-4 justru melorot ke urutan ke-8. Setelah era Marc Marquez, Honda sempat kehilangan arah mengenai siapa sosok pemimpin proyek yang bisa menjadi andalan. Kini, tampaknya mereka sudah menemukan figur tersebut dalam diri Luca Marini. Karakternya memang beda dari Marc Marquez. Jika Marc Marquez mengandalkan bakat dan keterampilan luar biasa di atas lintasan, maka Marini lebih menonjol lewat kemampuan membangun motor agar kompetitif. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga bagi para pembalap Honda lainnya. Berita kedua, Valentino Rossi, legenda MotoGP yang meraih 4 gelar juara dunia bersama Yamaha M1 bermesin inline 4, kembali mencuri perhatian publik saat hadir di Misano untuk melihat langsung masa depan Yamaha yang kini menggunakan konfigurasi mesin V4. Rossi, yang saat ini menaungi tim VR46 Squad Satelit dengan dukungan penuh dari Ducati, melakukan kunjungannya ke garasi Yamaha pada akhir pekan Grand Prix San Marino. Di sana, dia mendapatkan tur eksklusif mengenai motor baru tersebut dari Augusto Fernandez, yang tampil sebagai pembalap wildcard. Yamaha kemudian merilis foto di akun Instagram resmi mereka, memperlihatkan The Doctor duduk di atas prototipe V4. Unggahan tersebut diberi caption, Living Legend Yamaha bertemu dengan masa depan. The Doctor melakukan kunjungan ke rumah untuk melihat prototipe bermesin V4 Yamaha yang baru saja diluncurkan. Momen itu syarat makna, mengingat Rossi memiliki sejarah panjang bersama Yamaha. Selama ini, VR46 sempat disebut-sebut berpotensi menjadi tim satelit Yamaha, namun pada akhirnya mereka lebih memilih bertahan dengan opsi Ducati yang terbukti lebih kompetitif. Justru, Pramac yang dibujuk untuk beralih. Setelah sebelumnya meraih gelar MotoGP bersama Jorge Martin dengan Ducati, lalu kini memutuskan bergabung dengan Yamaha. Sejarah pun mengingatkan kembali bagaimana Rossi pernah mengguncang dunia MotoGP. Setelah meraih 3 gelar dunia berturut-turut bersama Honda, dia memutuskan untuk pindah ke Yamaha, tim yang kala itu sedang terpuruk. Keputusan berani itu langsung berbuah manis. Dengan gelar juara dunia 2004, diikuti gelar tambahan pada 2005, kemudian 2008 dan 2009. Meski kemudian, petualangan 2 musim bersama Ducati berakhir dengan kegagalan. Rossi kembali ke Yamaha pada 2013 dan tetap mampu bersaing di papan atas. Dia memenangkan 9 balapan lagi dan 3 kali menjadi runner-up dunia, yaitu tahun 2014, 15, dan 16, sebelum akhirnya pensiun di akhir 2021. Selepas era Rossi, M1 masih mampu meraih gelar bersama Jorge Lorenzo tahun 2010, 12, dan 15, dan Fabio Quartararo tahun 2021. Namun, dengan beberapa tahun terakhir, performa Yamaha menurun drastis, hingga akhirnya mereka mengambil langkah revolusioner dengan meninggalkan inline 4 dan beralih ke mesin V4. Di sisi lain, hubungan antara VR46 dan Ducati sempat diselimuti ketegangan dingin setelah keputusan Ducati yang lebih memprioritaskan tim Gresini untuk mendapatkan paket GP26 tahun depan. Situasi ini memunculkan spekulasi baru. Apakah kunjungan Rossi ke garasi Yamaha hanya sebatas nostalgia saja? Atau bisa menjadi sebuah sinyal bahwa VR46 mulai membuka peluang untuk bereuni dengan Yamaha di masa depan? Dengan hadirnya motor V4 yang benar-benar baru, Yamaha jelas ingin menunjukkan bahwa mereka serius membangun kembali daya saing. Dan jika VR46 suatu saat memutuskan untuk beralih, kemitraan antara The Doctor dan juga Yamaha bisa menjadi babak baru yang penuh simbol sejarah sekaligus tantangan besar di era MotoGP modern. Berita ketiga, Jack Miller memberikan pernyataan menarik usai mencoba prototipe Yamaha V4 terbaru. Menurutnya, meski catatan waktunya belum mengalahkan Yamaha Inline 4 saat ini, motor tersebut sudah menunjukkan arah pengembangan yang benar. Bagi Miller, potensi motor ini terlihat jelas terutama pada sektor traksi belakang, yang selama ini menjadi kelemahan M1 di era ban Michelin. Motor ini melakukan apa saja yang seharusnya dilakukan dengan ban Michelin saat ini, yakni menggunakan ban belakang untuk menghentikan motor. Ujarnya setelah menyelesaikan 37 lap di tes Misano. Namun, yang membuat komentar Miller lebih bernilai adalah pengingatnya terhadap sejarah beberapa tahun lalu. Sekitar tahun 2015-16, Ducati pernah berada di persimpangan besar. Mereka sempat mempertimbangkan untuk meninggalkan konfigurasi V4 khas Desmos edisi dan beralih ke inline 4 yang meniru Yamaha M1. Saat itu, M1 dianggap sebagai motor paling seimbang, mudah dikendarai dan menjadi tolak ukur performa MotoGP. Tetapi, perubahan regulasi ditambah masuknya Michelin sebagai pemasok tunggal ban 2016 mengubah arah permainan.
Karakteristik ban Michelin menuntut penggunaan ban belakang secara agresif untuk pengereman dan akselerasi, sebuah aspek yang justru lebih selaras dengan mesin V4. Ducati pun akhirnya mengurungkan niatnya membangun inline 4 dan akhirnya tetap setia pada DNA V4 mereka. Dan hasilnya kini terbukti. Desmo CDC berkembang menjadi motor yang paling dominan dalam 1 dekade terakhir. Inilah titik ironinya. Yamaha yang dulu menjadi panutan dan dipelajari oleh Ducati, kini justru terbalik. Yamaha terpaksa mengikuti jalan Ducati. Terlalu lama, mereka bertahan dengan inline 4 membuat Yamaha tertinggal dalam adaptasi terhadap Michelin. Hingga akhirnya, keputusan beralih ke V4 menjadi satu-satunya pilihan agar mereka bisa kembali bersaing di level atas. Miller menegaskan bahwa arah baru ini sudah tepat. Aturan membuat motor harus berkembang ke arah V4. Prototipe Yamaha V4 sudah melakukan dengan baik dari sisi engine brake dan cara memperlambat motor, hingga pemanfaatan katup buang semuanya terpadu. Meski begitu, ada tantangan berikutnya pada 2027. Michelin akan digantikan dengan Pirelli sebagai pemasok ban tunggal di MotoGP. Ditanya soal resiko, Yamaha sudah berinvestasi besar pada V4, namun menghadapi ban baru, Miller menjawab dengan lugas. Ada risiko dalam segala hal, inilah balapan. Tapi risiko lebih besar jika kita tidak melakukan apapun hanya stagnan dalam 2 tahun lagi. Dengan langkah ini, kita memperluas wawasan insinyur dan pembalap. Jadi, saat waktunya berganti ban, kita sudah selangkah lebih maju. Kini, Yamaha menjadi satu-satunya pabrikan yang masih bertahan dengan inline 4 sejak Suzuki mundur pada 2022. Namun, arah yang diambil kini menegaskan bahwa mereka mengikuti pola yang dulu hampir ditinggalkan Ducati. Sebuah ironi sejarah, Ducati pernah menjadi seperti ingin Yamaha. Kini, Yamaha ingin menjadi seperti Ducati. Pirelli akhirnya resmi menancapkan langkah besarnya di MotoGP. Mulai musim 2027, mereka akan menjadi pemasok ban eksklusif untuk kelas Premier balap motor dunia. Dan debut uji coba perdananya pun berlangsung di tempat yang sangat ikonik, sirkuit Misano di pesisir Adriatik. Uji coba ini bukan sekedar formalitas. Pirelli langsung melibatkan para pembalap uji terbaik dari 5 pabrikan besar, Yamaha, KTM, Honda, Aprilia, hingga Ducati. Nama-nama seperti Augusto Fernandez, Dani Pedrosa, Takaki Nakagami, Lorenzo Savadori, dan Michel Pirro semuanya turun langsung untuk menjajal prototipe baru. Tugas mereka memberikan umpan balik yang bisa menentukan masa depan performa ban di MotoGP. Dengan suhu lintasan yang naik antara 25-43 derajat Celcius, Pirelli punya target jelas, mengumpulkan data detail untuk menyempurnakan spesifikasi ban depan dan belakang. Meski masih menggunakan motor musim ini, beberapa sudah dimodifikasi agar sesuai dengan regulasi baru motor 850cc yang akan hadir dalam waktu dekat. Setiap tim mendapatkan 7 set ban, 2 varian untuk bagian depan dan 3 untuk bagian belakang. Semuanya menyesuaikan velg 17 inch yang sudah menjadi standar. Umpan balik awal positif. Giorgio Barbier, direktur balap Pirelli untuk motor, menyebut performa ban ini sangat menjanjikan. Dan dia terkesan dengan kolaborasi erat antara teknisi Pirelli dan tim pabrikan. Lebih jauh lagi, uji coba ini bahkan mencakup simulasi sprint race. Jadi, bukan sekedar mengetes di lap biasa, tapi benar-benar didorong sampai batas. Dari situ, muncul 3 hal utama, grip yang kuat, pemanasan ban yang cepat, dan 3 keamanan yang terjaga. Semua ini menjadi kunci penting untuk performa balapan yang lebih konsisten dan agresif. Tapi Pirelli tak berhenti di situ. Mereka masuk MotoGP dengan filosofi yang sama seperti di balap motor lain, membuat ban yang benar-benar khusus untuk kelas Premier. Strategi ini bukan hanya soal memenuhi regulasi, tapi juga menetapkan standar baru, termasuk soal keberlanjutan. Produksinya sendiri akan dilakukan di pabrik Pirelli Wolfsburg, Jerman, dengan harapan teknologi mutakhir ini nantinya bisa diturunkan langsung ke ban hari yang dipakai pengendara biasa. Singkatnya, langkah Pirelli di Misano hanyalah permulaan, dan responnya sangat positif dibandingkan dengan Michelin. Debut mereka sebagai pemasok resmi MotoGP bisa membuka babak baru. Perubahan strategi balap, tantangan teknis baru, dan tentu saja sensasi kecepatan yang makin mendebarkan.